Shalom Bapak dan Ibu sekalian, mengucap syukur hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk berbakti. Meskipun kita mengalaminya, melewatinya dengan ibadah online service Gereja Baptis Indonesia Bait Lahim hari ini. Tapi itu tidak mengurangi sukacita kita di dalam Tuhan. Hari ini ada ayat yang mengingatkan kita bahwa Tuhan yang selalu menjagai kehidupan kita. Mazmur 121 ayat 4-8 mengatakan, sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang atau bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan menjagamu. Janganlah takut kesusahan, Tuhan menjagamu. Padanya ada perlindungan, Tuhan menjagamu. Tuhan menjagamu tiap saat, Tuhan dekat, Ia menjagamu. Tuhan menjagamu. Janganlah takut kesusahan, Tuhan menjagamu. Padanya ada perlindungan, Tuhan menjagamu. Tuhan menjagamu tiap saat, Tuhan dekat, Ia menjagamu. Tuhan menjagamu. Tuhan menjagamu tiap saat, Tuhan dekat, Ia menjagamu. Tuhan menjagamu. Bapak dan Ibu sekalian, biarlah hati kita terpaut pada Tuhan. Teduhkan hati kita, nyatakan kerinduan kita kepada Allah yang luar biasa. Bersyukurlah karena Tuhan masih menjagai kita. Sampai hari ini, Dia tetap menjagai kehidupan kita. Terima kasih Tuhan, penjagaanmu luar biasa dalam kehidupan kami. Kau tidak pernah meninggalkan kami. Terima kasih karena Tuhan selalu ada bersama-sama dengan kami. Melewati apa yang harus kami alami hari ini, Engkau tetap setia dan menjagai kami. Katakan dengan iman kita, Tuhan menjagamu tiap saat, Tuhan dekat, Ia menjagamu. Tuhan menjagamu. Amin.
Ya, Bapak dan Ibu sekalian, tidak mengurangi sukacita Bapak dan Ibu di rumah, kami di gereja melayani, kita bersama-sama memuji Tuhan. Sukacita kita tetap bertambah di dalam Tuhan. Ada lagu dalam hatiku. Ada lagu dalam hatiku, ku dengar suara Yesus. Jangan takut, ku besertamu, hidupku sentosa terus. Yesus, Yesus Tuhan, nama yang merdu, yang mengaruniakan lagu dalam hatiku. Sekarang ku alami rahmatnya, ku berlindung pada Yesus, ku tetap memandang wajahnya, maka ku menyanyi terus. Yesus, Yesus Tuhan, nama yang merdu, yang mengaruniakan
Shalom, selamat pagi seluruh jemaat Bethlehem yang terkasih di mana saja berada. Baik yang ada di rumah bersama dengan keluarga yang terkasih, maupun yang mungkin dalam pekerjaan atau dalam bekerja. Dan bahkan mungkin ada dalam perjalanan menuju ke suatu tempat. Dalam mendengarkan live streaming hari ini, saya rindu kita semua untuk bisa menikmati kasih dan kebaikan Tuhan. Doa saya bagi kita semua hari ini supaya Tuhan menolong dan memberikan kita gairah, semangat yang kuat senantiasa ada dalam naungan dan kemurahan kasih Tuhan. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa sejenak, minta pimpinan dan pertolongan dari Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa kepadamu Tuhan untuk kesempatan pagi ini kami dapat menikmati kebersamaan dalam firman Tuhan. Berbicaralah, meteraikanlah firman-Mu agar kami semua dapat merasakan kasih Tuhan yang luar biasa. Di dalam nama Kristus Yesus kami berdoa dan siap menikmati firman-Mu. Haleluya. Amin. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan, mungkin kita sepakat bahwa kita berada di hari-hari, minggu-minggu, dan mungkin bulan-bulan yang menyulitkan hidup kita. Di mana kita berada di tengah situasi dunia yang membuat banyak orang dalam keadaan cemas, khawatir, bimbang, bahkan takut karena adanya penyebaran COVID-19 yang begitu meluas dan masif yang terjadi di Indonesia dan bahkan di seluruh dunia. Di mana-mana negara mengalami hal yang sama, ada ketakutan dengan COVID-19 ini. Saudara yang saya kasihi dalam Tuhan, jemaat Bethlehem yang terkasih, pertanyaannya bagi kita sekarang ini, mengapa ada banyak penyakit sampar, kejahatan, malapetaka, ada banyak penderitaan, ada duka cita, bahkan juga ada peperangan di dunia ini. Mengapa ada ketambakan? Mengapa ada keangkuhan, ada kekejaman, dan bahkan iri hati dan kesombongan yang terjadi di dunia ini? Dan bahkan mengapa banyak anak-anak berperilaku mementingkan diri sendiri, tidak menghargai orang tua, tidak mengasihi orang tua, mendatangkan duka cita kepada orang-orang yang mengasihi mereka. Walaupun tidak pernah ada orang yang mengajarkan berbuat demikian. Apakah keadaan-keadaan ini hanya akibat dari keadaan dan kondisi dunia yang berubah? Atau karena memang ada sesuatu yang perlu diselesaikan dalam kehidupan dunia ini? Alkitab menyatakan bahwa kalau kita lihat secara sederhana historis yang terjadi di dalam dunia ini, bahwa akar penyebab dari keadaan dunia yang semakin rusak dan manusia semakin jahat itu adalah karena permasalahan dosa. Itulah sebabnya hari ini saya rindu kita boleh melihat satu tema yang menarik dari tema bulan ini. Di bulan April ini berkaitan dengan kepedulian yang menghidupkan. Dan tema minggu ini saya rindu kita bisa melihat hanya oleh darah Yesus kita beroleh keselamatan. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, seperti yang saya sampaikan tadi bahwa permasalahan yang paling luar biasa dan berat terjadi dalam kehidupan manusia sekarang ini adalah karena dosa. Kejadian 3 di sini coba menjabarkan suatu peristiwa historis tentang masuknya dosa dalam dunia. Alkitab berkata bahwa Adam dan Hawa adalah orang yang ada dalam sejarah historis di mana dunia berdosa kepada Allah, di mana mereka, Alkitab menyatakan bahwa selama hidup mereka di Taman Eden, Allah menguji Adam dan Hawa
berkaitan dengan ketaatan mereka. Kejadian 3 menjabarkan suatu peristiwa historis tentang masuknya dosa dalam dunia. Adam dan Hawa adalah orang yang ada dalam sejarah yang berdosa kepada Allah melalui ruang dan waktu. Alkitab juga menyatakan bahwa selama hidup mereka di Taman Eden, Allah menguji Adam dan Hawa berkaitan dengan ketaatan mereka kepada Tuhan. Ujian ini sederhana. Mereka dibebaskan untuk memakan buah dari semua pohon yang ada di taman itu, kecuali dari buah pohon pengetahuan baik dan jahat. Kalau kita bandingkan dengan Kejadian pasal 2 ayat 16 sampai 17. Tujuannya adalah untuk memberikan Adam dan Hawa suatu pengetahuan akan dosa melalui ketaatan untuk mereka tidak memakan apa yang dilarang oleh Tuhan dalam buah pohon pengetahuan baik dan jahat. Dan kalau kita perhatikan di dalam Alkitab, ketika Tuhan mengizinkan ujian itu, ada hasil yang didapatkan. Di dalam Alkitab dikatakan bahwa mereka tidak mematuhi ujian dari Allah, sehingga ketidaktaatan mereka mengakibatkan kehidupan yang fatal terjadi dalam hidup mereka. Mereka harus mengalami kematian. Dan Alkitab bilang di sini dan beritahu kepada kita bahwa kematian mereka adalah kematian yang berkaitan dengan fisik maupun rohani mereka. Mereka terpisah dari Allah. Mereka kehilangan persekutuan dengan Allah. Dan mereka benar-benar mengalami apa yang dinyatakan di dalam Alkitab. Di dalam Roma 6 ayat 23 bahwa upah dosa adalah maut. Dan akibat dari dosa, Adam dan Hawa dan semua manusia berada dalam kematian dan penghukuman yang kekal dari Allah. Roma 5 ayat 12 berkata, sebab itu sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia satu orang, dan oleh dosa itu juga maut. Dan oleh dosa itu juga maut. Demikianlah maut itu telah menjalar kepada semua orang, karena semua orang telah berbuat dosa. Jemaat Bethlehem yang saya kasihi dalam Tuhan, dalam Alkitab dikatakan bahwa dosalah mengakibatkan murka dinyatakan. Mari kita lihat sejenak apa yang dikatakan Alkitab tentang dosa. Kalau saudara perhatikan baik-baik di dalam firman Tuhan, ada beberapa ayat yang mendukung dan memberikan pengertian yang sangat dalam mengenai dosa. Apa itu dosa? Alkitab berkata bahwa dosa adalah pelanggaran hukum Allah atau pemberontakan kepada Allah. 1 Yohanes pasal 3 ayat 4 berkata demikian. Dosa juga memberi pengertian bahwa dosa adalah menurut jalan sendiri. Yesaya 53 ayat 6 berkata demikian. Dan semua kejahatan dan perbuatan yang salah itu adalah dosa. 1 Yohanes 5 ayat 17 berkata demikian. Dan juga dosa adalah bertindak tidak berdasarkan iman. Jadi kalau kita melakukan segala sesuatu tanpa berdasarkan iman kepada Allah, itu adalah dosa. Roma 14 ayat 23 berkata demikian. Dan juga ada di dalam Roma pasal 3 ayat 23 bahwa segala sesuatu yang bertentangan dengan sifat Allah itu adalah dosa. Bahkan kalau kita lihat lebih jauh di dalam Yakobus pasal 4 ayat 17, firman Tuhan berkata bahwa jikalau kita tahu itu baik dan kita tidak melakukannya, itu juga adalah dosa. Artinya bahwa jika kita tidak melakukan kebaikan, kebenaran, maka kita berdosa di hadapan Tuhan. Dan terakhir, dosa itu menunjuk kepada tidak percaya kepada Yesus. Yohanes 16 ayat 9 berkata, jadi kalau orang tidak mengakui Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat di dalam hidupnya secara pribadi, maka dia berdosa dan dia turut dihukum. Kata Alkitab demikian. Jadi kalau kita simpulkan dalam bagian ini bahwa dosa menjadikan kita bersalah di hadapan Allah, sehingga kita berada di bawah hukuman Allah. Kita berada di bawah murka Allah. Kita berada di bawah
kehidupan yang akan membawa kebinasaan kekal di dalam hidup kita. Dan Alkitab juga memberitahu bahwa kita akan dicampakkan ke dalam neraka yang kekal kalau kita tidak datang kepada Tuhan. Tetapi di sisi lain juga Alkitab memberitahu kepada kita dari definisi yang kita boleh dengarkan tadi, bahwa dosa menyebabkan kita berperilaku buruk sehingga kita merusak gambar dan rupa Allah yang seharusnya menjadi bagian yang indah dalam hidup kita. Dan kita perlu tunjukkan bahwa kita adalah milik Tuhan. Tetapi dosa merusak itu semua. Saudara-saudara yang saya kasihi dalam Tuhan, Alkitab menyatakan bahwa semua manusia yang ada di dalam dunia ini, di bawah kolong langit ini, tidak ada yang benar. Seorang pun tidak. Roma 3 ayat 10 berkata demikian. Itulah sebabnya kalau semua tidak ada yang benar, karena diselimuti dengan dosa, bagaimana dosa bisa diselesaikan? Hari ini kita akan coba melihat satu kebenaran firman Tuhan yang boleh menolong kita untuk menguatkan hati kita dan hidup kita sebagai pengikut Kristus, supaya kita tahu tentang kehidupan dosa itu dan juga bagaimana menyelesaikan dosa yang ada di dalam hidup kita. Alkitab berkata di dalam Roma pasal 5 ayat yang ke-8 dan ke-9, dia berkata demikian, akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darah-Nya, kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, firman Tuhan menyatakan kepada kita bahwa hanya oleh darah Yesus dosa bisa diselesaikan. Darah Yesus membebaskan kita dari penderitaan yang mengerikan, dari hukuman yang akan membinasakan jiwa kita. Alkitab berkata darah Kristus menyelesaikan dosa kita sehingga kita bisa diampuni oleh Tuhan. Darahnya yang tercurah di kayu salib mampu, sanggup mengalahkan kuasa dosa yang membuat kita diperbudak oleh ketiadaan kasih, baik itu kepada Allah maupun kepada sesama. Ketika darah Kristus dicurahkan dan Yesus mati di atas kayu salib yang hina, Dia menghapus hukuman dosa kita. Dia membuka pintu agar kemurahan sorgawi mengalir, sehingga kita terbebas dari kuasa dosa. Pembebasan dari rasa bersalah akibat dosa melalui darah Kristus. Alkitab memberitahu di sini, dicurahkan di atas kayu salib, kita dibenarkan oleh Tuhan. Saudara-saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, jemaat Bethlehem yang saya banggakan dan kasihi, mari kita melihat bagian ini bahwa inilah yang disampaikan oleh Paulus kepada jemaat yang ada di Roma. Walaupun memang orang-orang Kristen di Roma bukan golongan atas, mereka adalah masyarakat kelas bawah biasa, mereka adalah golongan budak. Tetapi karena mereka boleh menempatkan hidup dalam iman kepada Kristus, maka mereka beroleh pembebasan dari dosa. Mereka dihapuskan dosanya. Mereka disucikan oleh darah Kristus yang berkuasa. Itulah sebabnya di sini Paulus mengingatkan mereka sebagai budak dan sebagai orang-orang yang berada di dalam golongan kelas bawah. Paulus memberitahu kepada mereka bahwa sebagai bentuk kasih dan perhatian kepada mereka, agar mereka memahami tentang kehidupan iman di dalam Kristus, di mana mereka sudah disucikan oleh Tuhan, oleh darah-Nya yang berkuasa, karena iman mereka kepada Tuhan. Intinya yang ditekankan Paulus di dalam bagian ini adalah orang yang berada di bawah anugerah Allah tidak akan turut dihukum dari murka Allah, melainkan beroleh menikmati kasih karunia selama-lamanya dengan Tuhan. Jadi orang yang sudah ada di dalam Kristus, karena imannya kepada Kristus, dosanya dihapuskan. Darah Kristus berkuasa memulihkan, menyempurnakan, dan memberikan kehidupan yang kekal kepada mereka. Saudara-saudara, jemaat Bethlehem yang saya kasih dalam Tuhan, di dalam bagian ini ada 3 hal yang kita perlu renungkan, menjadi kekuatan dan juga
menjadi bagian yang penting dalam hidup kita. Dalam bagian ini pertama-tama Alkitab memberitahu, ketika darah Kristus menyucikan kita, itu berarti bahwa kita sudah beroleh pembebasan dari dosa. Kita dibebaskan dari hukuman yang kekal. Yang kedua, ketika darah Kristus tercurah di kayu salib, itu berarti dia menyediakan anugerah yang besar dalam hidup kita, supaya kita beroleh kehidupan bersama-sama dengan Allah selama-lamanya. Dan yang ketiga, ketika darah Kristus diberikan di kayu salib, ditumpahkan di atas salib yang hina, itu berarti dia menjamin bahwa kita kekal bersama-sama dengan Allah. Bagaimana dengan kehidupan kita sebagai jemaat tubuh Kristus yang sungguh-sungguh dikasihi oleh Bapa di sorga? Apakah kita masih hidup dalam dosa? Apakah kita masih diselimuti dengan segala kebimbangan dan ketakutan? Apakah kita masih sungguh-sungguh khawatir tentang masa depan hidup kita? Ingat apa yang disampaikan oleh firman Tuhan hari ini, bahwa darah Kristus yang berkuasa atas hidup kita sudah menyelesaikan semuanya dan memberikan kita kesempatan untuk merasakan kemurahan dan kasih Allah. Dia memberikan kita kemenangan, dia memberikan kita kebebasan, tetapi juga dia memberikan kita jaminan untuk hidup dalam anugerah Allah. Mari jemaat Bethlehem yang terkasih, kita hidup dalam kasih Yesus. Darah Kristus yang berkuasa sudah mengampuni hidup kita. Tuhan memberkati kita semua. Kiranya damai dan sukacita Kristus menyertai dan memberkati kita sekalian. Kita tunduk kepala, kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk keberadaan dan kebenaran firman yang boleh kami dengar hari ini. Kami berdoa bagi setiap jemaat Baptis Bethlehem di mana saja mereka berada dan mendengarkan live streaming ini. Tuhan memberkati mereka. Tuhan menolong hidup mereka agar mereka dapat menjaga kesucian hidup mereka dan kekudusan hidup mereka. Karena Tuhan kudus dan sudah membasuh hidup kami semua sehingga kami beroleh kehidupan yang layak di hadapan Tuhan. Berkati keberadaan keluarga kami masing-masing. Biarlah kesehatan kami terus menjadi indah dalam hidup kami. Dan juga Tuhan, biarlah Engkau melindungi kami dari segala mara bahaya yang mudah menimpa kami. Terpujilah Engkau Tuhan. Terima kasih, Tuhan memberkati kita semuanya. Haleluya. Amin. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan, di akhir tayangan ini saya rindu menyampaikan terima kasih kepada kita semua yang sudah ambil bagian dalam live streaming pagi ini. Tetapi juga saya mau berterima kasih atas semua persembahan persepuluhan yang saudara-saudara boleh berikan dan salurkan melalui Gereja Baptis Indonesia Bethlehem. Tuhan memberkati persembahan saudara. Tuhan memberkati kerelaan, pengorbanan, kebaikan hati saudara. Dan saya percaya kita ada dalam pemeliharaan Tuhan selama-lamanya. Shalom, Tuhan memberkati kita semua.